Penguasa kuil surgawi. Bab 49. Xiao Tian. C. Aku ingat kamu. Aku akan membalasmu 100 kali lipat atas penghinaan hari ini dalam 3 hari. Wajah Gao Yuncong sangat muram, dan darah terus mengalir dari mulutnya ditampar oleh Xiao Tians. Dia sering terbang, yang berarti dia adalah orang kuat bintang 5. Wajah Gao Yuncong, Gao Yuanshan dan anggota keluarga Gao lainnya dipenuhi kesuraman. Karena mereka mengundang banyak reporter hari ini, pemandangan hari ini semuanya difoto oleh para reporter tersebut untuk dihapus. Saat foto itu diambil, para reporter sudah menghilang tanpa jejak. Pertama Gao Wei yang merasa malu, dan kemudian Gao Yuncong, putra kilin dari keluarga Gao, merasa malu. Bagaimanapun, setelah hari ini, reputasi keluarga Gao tidak akan jauh lebih baik. Sedangkan untuk keluarga Gao, halamannya sekarang berantakan, dengan anggur dan makanan berserakan di lantai. Bahkan langit di atas kota Beijiang menjadi suram saat ini. Hujan yang sempat berhenti turun di pagi hari kembali mengguyur dalam sekejap, namun tidak sederas kemarin. Hujan turun, dan para tamu di jamuan makan keluarga Gao punya alasan untuk mengatakan sesuatu kepada Gao Yuanshan, Gao He, dan lainnya, lalu segera pergi. Tak lama kemudian, jamuan makan keluarga Gao, yang baru saja diisi oleh tamu dan teman, berubah menjadi bulu ayam di mana-mana. Conger, tolong segera pergi ke rumah sakit. Apakah lukanya serius? Saat ini, Gao Yuanshan berjalan dengan ekspresi yang sangat rumit. Dia berdiri di depan Gao Yuncong yang linglung dan berkata dengan nada yang rumit. Kakek, aku, Gao Yuncong, telah membuat kemajuan besar sepanjang hidupku, tapi aku tidak menyangka akan dikalahkan hari ini oleh Xiao Tians, yang dipecat dari Departemen Perang. Kakek, maafkan aku. Gao Yuncong menarik napas dalam-dalam dan meminta maaf pada Gao Yuanshan. Hari ini seharusnya menjadi acara penghormatan bagi keluarga Gao, tapi berakhir seperti ini. Gao Yuanshan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, menepuk bahu Gao Yuncong dan berkata, Conger, tidak apa-apa. Tidak peduli seberapa kuat Xiao Tians, dia telah dikeluarkan dari Departemen Perang, tetapi kamu belum. Sekarang kamu bahkan tidak berusia 30 tahun, jadi sekarang kamu telah memimpin pengawal Yingyang, kakek percaya bahwa kamu akan dapat terbang ke langit dan secara resmi diberi nama Yingyang. Gao Yuncong juga mengangguk, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas, baiklah, kakek, saya pasti bisa melakukannya. Ketika saya secara resmi dianugerahi gelar Yingyang, saya pasti akan pulang ke rumah dengan kemuliaan. Bersihkan kota Beijiang ini dan biarkan saya keluarga Gao terbang ke angkasa. Haha. Nadanya keras sekali. Jangan takut melontarkan lidahmu. Gao Yuncong, apakah kamu ingin menggantikanku? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari tirai hujan di kejauhan, sekelompok orang yang mengenakan jas hujan, Jenderal Departemen Perang yang mengenakan topi hujan berjalan mendekat. Sekelompok orang itu berjalan sangat cepat, dan dalam sekejap mereka sudah berada di depan Gao Yuncong dan Gao Yuanshan. Saat berikutnya, pemimpinnya, jenderal yang baru saja berbicara dengan Gao Yuncong, mengeluarkan pistol dan menaruhnya di kepala Gao Yuncong yang berwajah pucat. Gao Yuncong, kamu meninggalkan tim secara pribadi dan mulai berkelahi dengan yang lain. Kamu mau mati. Huo. Jenderal Huo, aku. Gao Yuncong sangat ketakutan hingga jantungnya hampir meledak ketika Jenderal Huo di depannya menodongkan pistol ke kepalanya. Pria di depanku adalah Huo Zichuan, Jenderal Yingyang yang asli. Dan dia hanyalah sebagian jenderal dari salah satu dari 9 pengawal elang. Terlebih lagi, kekuatan tempur Huo Zichuan yang sebenarnya sudah setengah langkah menuju Dewa Perang, dan dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos menjadi Dewa Perang yang sebenarnya pelatihan utama, dan merupakan salah satu pasukan cadangan Departemen Perang Wilayah Tengah. Mata Huo Zichuan sedikit menyipit, aura pembunuh menyebar dari tubuhnya, jari-jarinya gemetar, ragu apakah akan membunuh Gao Yuncong sekarang. Gao Yuncong secara alami merasakan niat membunuh Huo Zichuan. Dia awalnya mengira bahwa Huo Zichuan hanya mencoba menakutinya, tetapi yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Huo Zichuan sebenarnya memiliki niat membunuh terhadapnya. Memikirkan hal ini, Gao Yuncong menjadi semakin ketakutan dan dengan cepat menjelaskan kepada Huo Zichuan, Jenderal, maafkan saya, bawahan saya bingung sejenak. Tetapi pertarungan barusan tidak benar-benar dimulai oleh saya. Itu adalah Xiao Tians, menantu dari keluarga Gao kami. Dia di sini untuk menimbulkan masalah, Jenderal. Lalu Xiao Tians adalah seorang tentara yang dipecat dari Departemen Perang, dia. Diam. Ketika Huo Zichuan mendengar Gao Yuncong berbicara tentang Xiao Tians, ekspresinya tiba-tiba berubah.
Tentu saja, ekspresinya tidak diperhatikan oleh Gao Yunchong dan Gao Yuanshan, yang menundukkan kepala. Huo Zichuan sangat ketakutan. Baru pagi ini, dia menerima kabar bahwa dia tidak boleh memprovokasi seorang pria bernama Xiao Tians di Beijiang. Dan orang yang memberitahunya hal ini tidak lain adalah bosnya, Dewa Perang Wilayah Tengah yang sebenarnya, Wang Changsheng. Gao Yunchong, tahukah kamu bahwa kamu hampir? Zichuan. Tepat ketika Huo Zichuan ingin memperingatkan Gao Yunchong lebih lanjut, suara yang keras, kuat, dan agung tiba-tiba terdengar di telinganya. Huo Zichuan dengan cepat berbalik ketika dia mendengar ini, dan kemudian melihat sebuah kereta hitam melaju di kejauhan. Pada saat ini, jendela kereta itu diturunkan, dan Dewa Perang Domain Pusat Wang Changsheng, yang mengenakan seragam militer, sedang menatapnya. Elang dari wilayah tengah Yang, Huo Zichuan, memberi penghormatan kepada Dewa Perang di wilayah tengah. Huo Zichuan dengan cepat memberi hormat kepada mobil tersebut dan segera melepas topi di kepalanya. Dewa Perang di wilayah tengah. Apakah itu Wang Changsheng, Dewa Perang? Mendengar ini, Gao Yunchong segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di mana Huo Zichuan memberi hormat. Kemudian dia segera memberi hormat kepada Wang Changsheng dan berkata, Jenderal Yingyang dari wilayah tengah, Gao Yunchong, memberi penghormatan kepada Dewa Perang wilayah tengah. Keluarga Gao, Gao Yunchong, apa yang kamu lakukan hari ini? Sangat bagus, sangat bagus, sangat bagus. Wang Changsheng berkata dengan dingin, tetapi siapapun dapat mendengar kemarahan yang luar biasa dalam suaranya. Gao Yunchong menggigil. Ketika dia ingin menjelaskan sesuatu kepada Wang panjang umur, kereta Wang Changsheng sudah pergi. Melihat ini, Huo Zichuan dengan cepat berbalik, memelototi Gao Yunchong dan berteriak, pergi dan lapor ke markas besar Departemen Perang Beijiang. Jika Anda, Gao Yunchong, dan keluarga kecil yang hancur berani membuat masalah di Beijiang lagi, saya akan bunuh mereka dengan tanganku sendiri. Keluar dari sini. Setelah Huo Zichuan selesai berbicara, dia buru-buru mengejar Wang Changsheng. Ketika Gao Yunchong, yang tetap di tempatnya, mendengar kata-kata itu, pandangannya menjadi gelap dan dia terjatuh ke belakang. Dia tahu bahwa dia mungkin tamat. Bahkan Dewa Perang Domain Pusat mengetahui hal ini hari ini, dan dia meninggalkan kesan yang sangat buruk pada pihak lain. Mulai sekarang, masa depannya di Departemen Perang tidak akan mulus. Xiao Tian, aku belum selesai denganmu. Gao Yunchong masih melafalkan kata-kata ini dalam hatinya sebelum kesadarannya benar-benar pingsan. Conger, saudaraku. Semua orang di keluarga Gao menjadi cemas saat melihat Gao Yunchong pingsan, dan bergegas ke depan untuk memeriksanya. Tak lama kemudian, beberapa orang membawa Gao Yunchong ke dalam mobil dan melaju menuju rumah sakit. Di gerbang kediaman leluhur keluarga Gao, hanya tersisa Sun Hao dan ayahnya Sun Haiyang, dan wajah mereka sangat jelek. Sun Hao benar-benar bingung. Tapi Sun Haiyang memandang Gao Yunchong yang dikirim ke rumah sakit oleh keluarga Gao. Entah kenapa dia selalu memiliki firasat yang tidak diketahui di dalam hatinya, perasaan yang sangat buruk, perasaan bahwa dia akan mengalami bencana. Belum lagi keluarga Gao, saat ini Xiao Tian setelah membawa Gao Weiwei kembali ke Villa Jingshui. Saat ia membawa Gao Wei untuk membalas dendam, Gao Zheng dan Chen Shuzhen juga mengikuti. Ketika mereka berdua melihat Xiao Tian memukuli Gao Yunchong dengan keras di depan semua orang, mereka semua sangat terkejut. Bahkan sekarang dia sudah kembali ke rumah, dia masih belum pulih. Gao Weiwei terlalu sedih dan mengkhawatirkan Xiao Tian, jadi ketika dia kembali, penglihatannya menjadi gelap dan dia tertidur. Terlebih lagi, Gao Weiwei berada di kota Qianjiang sebelum dan kemudian kembali. Hari-hari ini, dia sangat lelah setiap hari. Sangat-sangat lelah. Akhirnya, saya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan tertidur lelap. Tangan Xiao Tian sendiri dengan lembut mengoleskan salep anti bengkak terbaik di wajahnya. Kemudian dia mengoleskan ramuan yang menenangkan dan menghilangkan rasa lelah ke pelipis Gao Weiwei. Setelah semuanya selesai, Xiao Tian mundur, dengan lembut menutup pintu Gao Weiwei, dan membiarkan Gao Weiwei tidur. Setelah Xiao Tian keluar, Chen Shuzhen dan Gao Zheng memandang Xiao Tian dengan ekspresi yang sangat rumit, keduanya tampak ragu-ragu untuk berbicara. Xiao Tian mengangguk kepada mereka berdua dan berkata, Ibu dan Ayah, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Weiwei sedang tidur, dan saya juga mengoleskan salep anti bengkak di wajahnya. Bengkaknya akan mereda dalam beberapa jam. Ya, Tian. Chen Shuzhen memandang Xiao Tian dan membuka mulutnya untuk berbicara lama,
tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Baru saja Xiao Tians menarik Gao Weiwei dengan dominan, kembali ke rumah Gao dan memukuli Gao Yunchong dengan kejam, yang membuatnya merasa sangat lega. Namun yang terjadi selanjutnya adalah kekhawatiran mendalam bahwa Xiao Tians akan mendapat masalah besar. Hei, semuanya tidak ada gunanya bagiku. Hei, Gao Zheng menunduk dan merokok, marah pada dirinya sendiri. Dia gagal melindungi putrinya dan harus membiarkan Xiao Tians membela Gao Weiwei. Untuk sesaat dia merasa tidak berguna. Ayah, ada apa dengan ibu? Saat ini, Gao Xiaoying sedang menggendong Xiao Xiao dan bertanya pada Xiao Tians dengan cemas. Xiao Tians mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Xiao Xiao dan berkata, Xiao Xiao, ibu terlalu lelah dan tertidur. Jangan khawatir, ibu baik-baik saja, dia baik-baik saja. Yah. Xiao Xiao mengangguk. Di kepala kecilnya, dia merasakan ada yang tidak beres. Ada yang salah dengan orang tuanya, dan ada yang salah dengan kakek dan neneknya. Tapi dia tidak bertanya lagi. Gao Weiwei tidur dari siang hingga jam 11 malam, tidur selama 11 jam. Ini berdasarkan premis bahwa Xiao Tians memberikan ramuan penenang terbaiknya. Xiao Tians sangat mengkhawatirkan kesehatan Gao Weiwei. Seberapa lelahnya Gao Weiwei akhir-akhir ini? Tahukah Anda, bahkan jika dia terluka dan koma di luar wilayahnya selama ini, dia bisa bangun dengan cepat setelah menggunakan ramuan penenang terbaik atau 7 jam. Dan Gao Weiwei adalah orang biasa, tapi dia telah menunggu begitu lama. Tians. Di kamar Gao Weiwei memandang Xiao Tians dengan ekspresi kompleks, dengan kekhawatiran dan emosi yang mendalam di matanya. Bahkan ketika dia dalam keadaan koma, pemandangan di mana sikap dominan Xiao Tians menonjol baginya masih ada dalam pikirannya. Xiao Tians dengan lembut meraih tangan Gao Weiwei dan mengangguk, berkata, baiklah, Weiwei, aku di sini. Apakah kamu? Istirahat yang baik. Apakah wajahmu masih sakit? Pada jam 10 malam, Xiao Tians masuk dan menanggalkan pakaian Gao Weiwei. Oleskan salep pada wajah. Wajah Gao Weiwei sudah mereda dan masih secantik dulu. Gao Weiwei menggelengkan kepalanya, tidak sakit lagi. Xiao Tians, aku ingin memberitahumu sesuatu. Xiao Tians mengangguk, ya, kamu bilang. Gao Weiwei menatapnya dalam-dalam, dan kemudian berkata setelah beberapa saat, ayo pergi dari sini, tinggalkan tempat ini bersama keluarga Gao, tinggalkan kota Beijiang, kamu dan aku, Xiao Xiao, kita bisa pergi kemanapun sebagai keluarga, atau kemanapun kamu mau, Xiao Xiao dan aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi, oke. Xiao Tians terdiam setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Gao Weiwei dan bertanya, oke, kapan kamu akan berangkat? Gao Weiwei berkata, apakah besok baik-baik saja? Semakin cepat semakin baik, saya. Saya tidak ingin tinggal di sini lagi. Ini bukan rumah saya dan rumah kecil saya, ini bukan rumah kami. Xiao Tians sedikit mengernyit, lalu berkata kepada Gao Weiwei dengan nada meminta maaf, Weiwei, kita boleh pergi, tapi bisakah kamu memberiku waktu beberapa hari lagi? Aku masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan, 3 hari, bukan 2 hari tidak apa-apa, kita bisa pergi lusa atau lusa, oke. Gao Weiwei mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan Xiao Tians, tapi dia masih mengangguk dengan bijaksana dan berkata, oke, aku akan mendengarkanmu. Lalu aku akan berangkat lusa atau lusa. Besok. Kalau begitu aku akan pergi menemui Xiao Xiao. Xiao Tians mengangguk, ya, Xiao Xiao sedang tidur. Dia mengikuti Xiao Ying. Dia ada di kamar Xiao Ying. Kamu boleh pergi. Aku akan keluar untuk membeli sebungkus rokok. Setelah Gao Weiwei bangun dan pergi ke kamar kecil, Xiao Tians juga keluar dari kamar. Saat dia berjalan keluar, tiba-tiba ada kelopak mawar putih atau merah berjatuhan di langit malam. Pada saat ini, pada pukul 12 malam, di banyak tempat di seluruh kota Beijiang, setiap jalan, jalan raya, pusat perbelanjaan, alun-alun, del, semuanya memiliki potongan kelopak mawar yang melayang ke bawah. Sekarang sudah lewat tengah malam, dan hanya tersisa hari terakhir sebelum pernikahan 100 kota. Menurut rencana Jiang Beichen, mulai hari ini, seluruh 1.314 pasangan dari 100 kota di wilayah tengah akan datang ke kota Beijiang. Dan saat lebih dari 1.000 pasangan ini memasuki kota Beijiang, mereka harus merasakan keindahan dan romantisme pernikahan. Jadi mulai malam ini, kota Beijiang akan dipenuhi dengan bunga mawar. Pada saat ini,
ketika langit dipenuhi hujan mawar, banyak orang di kota Beijing yang terbangun dari mimpi mereka. Mereka membuka jendela mobil atau berlari ke jalan untuk menyaksikan pemandangan indah bunga mawar di seluruh kota. Saat ini semua orang teringat bahwa besok adalah hari di mana pernikahan 100 kota akan diadakan. Xiao Tians, yang berada di alun-alun Villa Jingsui, saat ini melihat ke langit dan tersenyum melihat kelopak mawar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Bagaimana mungkin pengantin Xiao Tians-nya tidak memberinya pernikahan romantis? Bagaimana bisa dia meninggalkan tempat pertemuannya 5 tahun lalu ini dengan rasa kecewa dan penyesalan yang tak terhingga? Kota Beijing, malam ini, kota itu dipenuhi bunga mawar. Bab 50. Keesokan harinya, yang merupakan hari terakhir sebelum pernikahan, cuaca di kota Beijing kemarin sangat aneh, turun hujan sesekali, dan turun hujan sebentar pada pukul 3 atau 4 pagi. Namun pagi ini, kota Beijing menyambut hari yang cerah dengan langit biru dan awan putih. Pada pukul 8 pagi, ketika masyarakat di kota Beijing bangun dan keluar, masyarakat yang belum melihat perubahan di kota Beijing tadi malam dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka saat mereka keluar rumah dan membuka jendelanya. Ada kelopak mawar di mana-mana. Beberapa area berwarna merah dan ada pula yang putih. Saat ini, seluruh kota dipenuhi dengan keharuman bunga mawar, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Beijing, sungai yang berbatasan dengan kota Beijing, memiliki air jernih dan kelopak mawar di atasnya. Ada kapal pesiar dengan dekorasi indah yang berkeliaran di sungai. Di atas kota Beijing, balon udara yang indah muncul entah dari mana. Kedua sisi jalan di kota Beijing juga ditumbuhi bunga mawar dalam semalam. Di kedua sisi jalan, berdiri anak perempuan atau laki-laki yang berpakaian bagus, berwajah bagus dan bertubuh sempurna, bekerja sebagai relawan ratusan kota di wilayah tengah. Mulai hari ini, hampir 80 hingga 90% perusahaan di kota Beijing akan mendapat libur 3 hari, dan sekolah serta unit lainnya juga akan mendapat libur 3 hari. Hari ini, semua hotel di kota Beijing akan mendapat diskon 10%. Atau mereka akan menawarkan diskon bila konsumsi tidak melebihi jumlah tertentu. Semua tagihan tidak dipungut biaya. Manfaat selama 3 hari berturut-turut membuat semua orang di kota Beijing heboh. Semua orang sangat bersemangat. Pukul 8.30 pagi, di gerbang utama kota Beijing, rombongan pendatang mulai memasuki kota. Semua pengantin pria mengenakan jas hitam, dan pengantin wanita semuanya mengenakan gaun pengantin yang indah. Sepasang pengantin baru dengan wajah penuh kebahagiaan saling berpegangan tangan dan melangkah ke kota Beijing dari gerbang utama kota Beijing. Saat ini, seluruh kota benar-benar terkejut, karena jika pasangan pengantin baru berjalan di jalan, hal itu tidak akan terlalu terlihat. Namun hari ini, total ada 1.314 pasangan. Lebih dari 1.000 pasangan memasuki venue bersama-sama. Panjang prosesi saja adalah 3 km, dan di belakang mereka ada ribuan pengiring pengantin. Hal lain yang juga sangat penting adalah pada saat pemutaran film 1.314 pasangan peserta upacara pernikahan 100 kota, yang laki-laki harus ganteng dan yang perempuan harus cantik. Wilayah tengah kerajaan naga telah menghasilkan keindahan sejak zaman kuno, jadi di antara 1.314 pasangan, ada banyak sekali pengantin cantik. Masing-masing dari mereka sangat cantik, dan beberapa dari mereka bahkan cantik di sekolah penampilan mereka. Lebih dari 1.000 pengantin cantik ini saja sudah merupakan pemandangan yang sangat indah. Masuk dari pintu masuk utama kota Beijing, berjalan menuju Central Avenue, poros tengah kota Beijing, Anda akan melihat kelopak mawar merah di tanah. Kedua sisi jalan dipenuhi bunga mawar mekar yang ditransplantasikan tadi malam. Kelopak bunga mawar berjatuhan ke angkasa. Di kedua sisi jalan, tak terhitung banyaknya reporter media yang dengan panik mengambil gambar dan menyiarkannya. Dekorasi di kota Beijing membuat para calon pengantin yang datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pernikahan 100 kota sangat bersemangat. Benar-benar kota yang penuh dengan suasana romantis. Di antara lebih dari 1.000 pasangan, ada banyak pengantin baru untuk datang ke kota Beijing. Namun sebelum mereka melangkah ke pintu masuk utama kota Beijing, mereka sudah sangat terkejut. Saat ini, pengantin baru yang berjalan di Central Avenue di kota Beijing mungkin tidak akan pernah melupakan hari ini dalam hidup mereka, dan akan ingat bahwa mereka dapat mengadakan pernikahan yang begitu romantis dan megah dalam hidup ini. Saat ini, semua pengantin baru yang datang untuk menghadiri pernikahan 100 kota terkejut, begitu pula jutaan orang di kota Beijing. Mereka tidak bisa membayangkan orang seperti apa yang bisa mempersiapkan pernikahan megah seperti itu untuk istri dan kekasihnya.
Seluruh kota dengan populasi jutaan orang didekorasi seperti tempat pernikahan. Meski pengantin baru ini bisa menghadiri pernikahan akbar ini, mereka juga sangat berterima kasih kepada tuan rumah yang mengundang mereka, mengganti semua biaya, dan memberikan hadiah yang tak terhitung jumlahnya. Sekaligus, mereka semua mengirimkan berkah yang tulus dan berkah yang mendalam kepada mempelai wanita yang akan hadir besok. Namun baik mereka maupun masyarakat lokal di kota Beijing tidak mengetahui siapa pengantin masa depan. Satu-satunya informasi yang mereka dapatkan adalah bahwa pengantin wanita tersebut berasal dari kota Beijing. Bahkan berita ini membuat masyarakat kota Beijing merasa sangat bangga. Lihat, pengantin wanita dari pernikahan 100 kota ini adalah pahlawan wanita di pernikahan akbar besok. Mereka adalah orang-orang kami dari kota Beijing. Saat ini, semua pengantin wanita yang datang untuk menghadiri pernikahan 100 kota, dan semua wanita di kota Beijing, penuh dengan berkah dan rasa iri terhadap pengantin wanita besok. Dan tak lama kemudian, seiring berjalannya waktu, identitas mempelai pria akhirnya diumumkan bersama oleh Beijing Group dan Jiutian Group. Prajurit berdarah besi bertempur di medan perang. Boom! Saat identitas mempelai pria terungkap, masyarakat di kota Beijing kembali dikejutkan, dan para mempelai wanita di pernikahan 100 kota pun ikut kaget. Pengantin pria misterius itu identik dengan darah besi dan romansa. Pada hari ini, semua orang memikirkan tentang kisah cinta romantis antara pahlawan dan pahlawan wanita dari pernikahan 100 kota. Betapa dia harus mencintainya. Setelah kembali dari medan perang, dia akan menggunakan kota untuk mengadakan pernikahan akbar untuknya. Pada saat ini, mata pengantin sentimental yang tak terhitung jumlahnya sedikit lembab. Pasti bahagia, pahlawan wanita kita bersama di kota ini. Pasti bahagia. Bahagia. Banyak orang di kota Beijing, meski merasa bangga, juga memiliki perasaan yang mendalam terhadap pahlawan wanita di pernikahan 100 kota besok. Pada saat yang sama, di kamar Sen Yuxuan di villa keluarga Sen di kota Qianjiang, dia membuka matanya di pagi hari dan bahkan tidak mengganti pijamannya, dia hanya berbaring di tempat tidur dengan ponselnya dan menonton siaran langsung di kota Beijing. Dia tampak sangat iri. Ketika dia melihat kota yang penuh dengan bunga mawar dan lebih dari 1000 pasangan memasuki tempat tersebut, dia ingin menelepon sahabatnya, Gao Weiwei, untuk bertanya. Namun akhirnya ia memendamnya dalam-dalam, karena di antara 1000 lebih pasangan itu, tidak ada sosok sahabatnya. Terlebih lagi, Gao Weiwei memiliki seorang anak. Dalam hati Sen Yuxuan, meskipun pernikahan 100 kota ini adalah saat yang makmur, itu tidak ada hubungannya dengan Gao Weiwei. Bahkan jika dia menelepon, itu hanya akan menambah kesedihan pada sahabatnya, dan tidak akan ada apa-apa lagi, jadi dia tidak melawan. Sementara Sen Yuxuan terus menonton siaran langsung, ayahnya Sen Qingtian tiba-tiba meneleponnya dan berkata bahwa dia akan pulang setengah jam lagi dan memintanya untuk berkemas dan melakukan perjalanan jauh bersamanya. Sebelum Sen Yuxuan sempat bertanya, ayahnya menutup telepon. Sen Yuxuan dengan enggan mematikan siaran langsung dan segera berdandan. Setelah dia selesai, Sen Qingtian kembali ke rumah, membawa beberapa kotak pakaian dan sepatu yang sangat indah. Ayah, kemana kamu pergi? Mengapa kamu membelikanku pakaian? Ada apa? Sen Yuxuan memandang Sen Qingtian dengan bingung dan bertanya. Sen Qingtian memandang putrinya sambil tersenyum dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Kita akan membicarakannya nanti. Yuxuan, tahukah kamu tentang pernikahan 100 kota yang akan diadakan di kota Beijing besok? Sen Yuxuan mengangguk, ya, saya tahu. Sen Qingtian terus tersenyum dan berkata, baiklah, apakah Anda ingin berpartisipasi? Sen Yuxuan mengerutkan bibirnya dan berkata, ayah, tolong berhenti menggodaku. Aku tidak punya siapapun untuk melamarku. Aku bahkan tidak punya pacar. Bagaimana aku bisa berpartisipasi? Selain itu, semua orang sudah memilih. Ada 1314 pasangan. Bahkan pengiring pengantin sudah terpilih, bagaimana saya bisa berpartisipasi? Sen Qingtian tersenyum dan perlahan-lahan menghilangkan senyuman di wajahnya, menjadi serius, menatap putrinya dalam-dalam dan berkata perlahan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa bahkan pengiring pengantin di pernikahan 100 kota sudah selesai memilih? Sen Yuxuan mengangguk tanpa berpikir, tentu saja, jika tidak, saya baru saja menonton siaran langsungnya. Tentu saja, ayah, jika Anda harus mengatakan itu, pahlawan wanita dari pernikahan 100 kota belum keluar, jadi tentu saja dia pengiring pengantin juga tidak keluar. Tunggu. Ayah. Apa maksudmu? Kamu tidak ingin aku menjadi pengiring pengantin untuk pernikahan Bai Cheng.
Sen Qingtian mengangguk sambil tersenyum tipis dan berkata, mengapa, bukan? Sen Yuxuan tertegun, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan tidak nyaman, ayah, bisakah kamu berhenti bercanda denganku? Aku tidak kenal dia, apakah kamu kenal dia? Jangan bercanda denganku, ayah. Sen Qingtian terus mengangguk dan berkata, baiklah, kamu mengenal dan dia juga mengenalmu, dan sebagai putri saya, Anda sangat cantik, tidak bisakah Anda menjadi pengiring pengantin? Sen Yuxuan merasa Sen Qingtian sedang bercanda dengannya. Dia berkata tanpa berkata-kata, ayah. Sudah kubilang, jangan bercanda. Pokok utama dalam pernikahan 100 kota berasal dari kota Beijiang. Berapa banyak orang dari kota Beijiang yang aku kenal? Itu hanya Wei Wei. Dan, Wei Wei baru saja kembali ke Beijiang City beberapa hari yang lalu, dan sekarang dia mengikuti Xiao Tians. Xiao itu. Saat Sen Yuxuan sedang berbicara, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, karena dia tiba-tiba memikirkan sesuatu saat ini. Ya, diberitakan dalam berita bahwa protagonis pria dari pernikahan 100 kota adalah seorang prajurit berdarah keras yang telah kembali dari medan perang, begitu pula Xiao Tians. Dan yang terpenting, dia tiba-tiba berpikir bahwa ayahnya, Sen Qingtian, tidak pernah bercanda dengannya, apalagi hal sebesar itu. Saat berikutnya, Sen Yuxuan tiba-tiba melihat ke arah Sen Qingtian, hanya untuk melihat Sen Qingtian mengangguk dengan sangat serius pada saat ini. Dengan tatapan mata yang sangat rumit, dia berkata, Yuxuan, sahabatmu mengalami kehidupan yang sangat sulit selama ini, jadi sekarang aku bertanya lagi, apakah kamu bersedia menjadi pengiring pengantinnya besok? Karena Tuan Xiao meminta kerahasiaan, sampai sekarang, pengantin baru dari pernikahan 100 kota telah tiba, dan Nona Gao belum mengetahuinya, tapi dia adalah pahlawan masa depan. Apa? Ayah, ayah, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Wei Wei benar-benar pengantin masa depan. Dan pengantin pria misterius adalah Xiao Tians. Ayah, kamu tidak boleh berbohong padaku. Sen Yuxuan segera berdiri, merasa terkejut saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia mengenal tokoh utama pernikahan 100 kota, dan dia adalah sahabatnya. Pada saat ini, Sen Qingtian menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi lebih rumit, dan dia berkata kepada Sen Yuxuan dengan sedikit sedih, Yuxuan, jika tidak, kamu berpikir bahwa kamu benar-benar mengandalkan ayahmu dan aku untuk melawan Zhou Zhenghao dan keluarga Zhou. Sebelumnya, bisakah saya menghentikannya? Atau apakah Anda benar-benar berpikir bahwa divisi Tianxuan, yang tidak mampu menangani keluarga Zhou selama lebih dari 10 tahun, akan menghancurkan seluruh keluarga Zhou dalam semalam? Mendengarkan kata-kata Sen Qingtian, Sen Yuxuan melangkah mundur tanpa sadar, mulutnya terbuka lebar. Keraguan yang mengganggu pikirannya selama berhari-hari akhirnya terpecahkan. Karena dia selalu curiga bahwa keluarga Sen dan Tian Tianxi dapat mencabut keluarga Zhou, yang telah terjerat di kota Qianjiang selama bertahun-tahun. Dan setelah itu, keluarga Sen mencaplok semua kekuatan keluarga Zhou dalam satu hari tanpa hambatan apapun. Ternyata semua ini karena Xiao Tians. Lalu, Xiao Tians, siapa dia? Sen Qingtian menarik napas dalam-dalam lagi, dan berkata dengan rasa hormat yang tak terbatas di matanya, Wei Wei, pernahkah kamu mendengar tentang Dewa Perang Kerajaan Naga? Dewa Perang ekstrateritorial yang menjaga gerbang Kerajaan Naga di luar negeri. Dia adalah Dewa Perang Kerajaan Naga. Dia. Sen Yuxuan sangat terkejut hingga dia tergagap. Sudah ada gelombang besar di hati saya. Pada saat ini, pikirannya bergema dengan tatapan sangat tenang di mata Xiao Tians ketika dia berusaha mati-matian membujuknya untuk melarikan diri. Ya, di hadapan Dewa Perang Kerajaan Naga, terutama Dewa Perang asing yang paling kuat, apalagi keluarga kecil Zhou, apa yang bisa dijumlahkan oleh semua kekuatan di kota Qianjiang. Mata Sen Qingtian menjadi sangat rumit lagi dan dia berkata, ya, tetapi karena dia menghancurkan seluruh keluarga Zhou dan melanggar hukum Departemen Perang, dia sekarang telah dikeluarkan dari Departemen Perang. Sen Qingtian sedang berbicara tentang Tians begitu dia ditanya, identitas Xiao Tians hanya bisa terungkap sampai saat ini. Jadi hanya itu yang bisa dia katakan. Berjuang dengan darah besi di luar wilayah, menjaga gerbang negara, pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, menjadi dewa perang seumur hidup, tetapi istri dan putrinya dipermalukan di dalam wilayah. Yuxuan, menurutmu apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah Tuan Xiao? Suara Sen Qingtian sedikit. Katanya serak. Bas. Sen Yuxuan menangis. Dia membuka mulutnya dengan susah payah,
tetapi ternyata dia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa diam di tempatnya. Sen Qingtian bangkit dan mengirimkan gaun pengiring pengantin dan sepatu hak tinggi yang dia beli dari Tianhai untuk Sen Yuxuan, bernilai lebih dari 1 juta, ke kamar Sen Yuxuan, dan berkata kepada Sen Yuxuan, "Yuxuan, pergi dan coba. Jika pakaiannya tidak pas, ayo segera ganti." Besok adalah pernikahan akbar yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh Tuan Xiao untuk Nona Gao. "Ayah, keluarga Zhou harus dibunuh dan dihancurkan. Apakah Departemen Perang benar-benar tidak berperasaan sehingga tidak memberi kesempatan pada Xiao Tians? Dia adalah dewa perang kerajaan naga." Perasaan Sen Yuxuan sedih. Sen Qingtian, yang hendak keluar, berhenti sejenak dan berkata, "Para pemimpin senior Departemen Perang Kerajaan Naga secara alami ditahan oleh Tuan Xiao, tapi ini adalah inisiatifnya. Ketika dia bertempur di luar wilayah sebelumnya, dia tidak tahu bahwa dia terluka parah. Dia menyakiti Nona Gao dalam semalam, dan dia bahkan tidak tahu dia punya anak perempuan, jadi sekarang dia tidak akan kembali, dia hanya ingin bersama istri dan putrinya. Yuxuan, kamu harus menjaga rahasia ini." Setelah Sen Qingtian selesai berbicara, dia menghela nafas dalam-dalam dan berjalan keluar, meninggalkan putrinya ruang untuk berganti pakaian dan mencerna berita. Tapi hatinya sendiri semakin gemetar. Haruskah Xiao Tians kembali ke Departemen Perang dan menjadi dewa perang lagi? Bagaimana dia bisa begitu kecil? Jika Xiao Tians pergi ke Departemen Perang Kerajaan Naga di masa depan, dia akan menjadi komandan tertinggi seluruh Departemen Perang Kerajaan Naga, penerus negara-negara berperang panjang keempat Kerajaan Naga. Tapi akankah ada hari seperti itu? Sen Qingtian juga menantikannya dengan penuh harap. Jika hari seperti itu tiba, betapa menyenangkannya. Setengah jam kemudian, di kamar Sen Yuxuan mengenakan gaun pengiring pengantin strapless putih. Dia tampak cantik di cermin. Tapi dia merasa pahlawan wanita di pernikahan 100 kota besok, sahabatnya, pasti akan lebih cantik, paling cantik, dia pasti akan. "Wei Wei, haha, kamu akan bahagia, dan kamu pasti bahagia di masa depan." Setetes air mata jatuh dari wajah Sen Yuxuan, dan dia memberikan berkah yang mendalam kepada teman baiknya yang telah menderita selama bertahun-tahun. Kota Beijiang, sekitar pukul 5 sore, di pinggir Beijiang, tempat Xiao Tians dan Gao Weiwei pertama kali bertemu 5 tahun lalu. Pada saat ini, Gao Weiwei, yang sedang dalam suasana hati tertekan, sedang berjalan ke sini bersama Xiao Tians. "Tians, disinilah kita bertemu 5 tahun lalu, kan?" Gao Weiwei menunjuk ke suatu tempat di sebelah sungai dan berkata pada Xiao Tians. Xiao Tians mengangguk, "Baiklah, jika kamu tidak menyelamatkanku saat itu, aku akan mati." Setelah Xiao Tians selesai berbicara, keduanya terdiam. Waktu sepertinya telah kembali ke masa itu 5 tahun yang lalu. Saat itu, Gao Weiwei baru saja lulus dari perguruan tinggi. Dia begitu penuh vitalitas, sinar matahari, dan kecantikan rasa lelah yang kuat. 5 tahun masa muda terbaik baru saja berlalu, dan mereka telah berlalu dengan cara yang sangat menyedihkan. "Maafkan aku," kata Xiao Tians dengan sangat sedih saat dia melihat ke arah Gao Weiwei yang dipenuhi dengan kelelahan. Gao Weiwei tidak berbicara, hanya menggelengkan kepalanya, dan terus dia melihat Beijiang berguling ke timur di depannya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. "Apakah ini hidupmu sendiri? Apakah itu Xiao Xiao? Itu masih Xiao Tians?" Tidak ada yang tahu. Setelah terdiam lama, Gao Weiwei tiba-tiba berbalik dan memandang Xiao Tians dengan serius dan berkata, "Xiao Tians, ayo kita pergi ke Biro Urusan Sipil untuk mendapatkan akta nikah sekarang." Tapi Xiao Tians menggelengkan kepalanya dengan serius, "Tidak." "Hah? Xiao Tians, kamu. Apa maksudmu? Kamu tidak ingin mendapatkan sertifikat dariku?" Karena Xiao Tians lah yang pertama kali melamarnya, tapi sekarang ketika dia meminta akta nikah, Xiao Tians menolak. Ditolak. Xiao Tians memandang Gao Vivi dengan sangat serius, memandang Gao Wei yang berdiri melawan angin sungai, dan berkata dengan serius, "Ada yang harus kulakukan nanti, apakah besok baik-baik saja?" Gao Weiwei mengerutkan kening. Dalam hatinya, apalagi yang lebih penting daripada mendapatkan sertifikat. Tetapi ketika Xiao Tians mengatakan ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menghela nafas secara diam-diam, lalu berjalan kembali sendirian dengan putus asa. Xiao Tians diam-diam melihat punggung Gao Weiwei yang mundur. Punggung yang lelah dan sedih terdiam. "Weiwei, aku minta maaf. Bagaimana mungkin aku, Xiao Tians, membiarkanmu mengungkit masalah pernikahan dan mendapatkan akta nikah? Dan aku bahkan tidak memberimu lamaran.
Bagaimana kalau 1 malam lagi? Hanya 1 malam, tidak apa-apa. Bagaimana aku bisa mengecewakanmu? Tidak, aku tidak akan pernah. Maafkan aku. Xiao Tians melihat punggung Gao Weiwei yang mundur dan berpikir dalam hati. Bersambung.